Subhanahu wa ta'ala, karena perkumpulan kita ini perkumpulan yang sangat baik. Bahwa subhanahu wa ta'ala alladhi idza arada amran hayya'a lahu asbab dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan memudahkan daripada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan daripada kebaikan tersebut. Ala hadhihi al-qaryah wa ala hadhihi al-baldah al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllahu bil khairat wal barakat wal nafaat. Semoga kita ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sa'adallahu lailatakum bi kulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada malam kita ini. نسأل الله لنا ولكم في هذه الساعة وفي هذا الاجتماع أن يشملنا برحمته وعفوه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan di malam ini keberkahan dan kebaikan ketika kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Nusalli wa nusallim ala khairi khalqihi wa afdali 'abdihi. Dan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul Karim Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul ladzi antum ittaba'tum mahabbatallah. Yang mana Nabi yang kita berkumpul karena memperingati daripada maulid tersebut karena bentuk kecintaan kita kepada beliau. Syukurukum ala husn istiqbalikum lana wa farahikum wa sururikum bi hududina ilaikum. Dan kami mengucapkan rasa syukur yang banyak ketika kalian telah menjemput kami, telah berbuat baik kepada kami. Qaimin ala hadzal masjid al-mubarak. Dan kami bersyukur kepada orang-orang yang mereka menghidupkan daripada masjid dengan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyukurukum antum ala hadhihi al-balad alladhina hadartum ma'ana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Dan begitu juga kami bersyukur kepada kalian daripada desa ini ketika kalian datang di waktu malam ini untuk memperayakan maulid Nabi Muhammad. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas daripada pahala yang banyak pada kalian. Wa kama iktabala hadha al-masjid al-mubarak kama al-imaratu al-zahira nasallallahu an yakun ma'mur bil-imarati al-batinah. Dan ketika kita berkumpul di bangunan masjid ini, mudah-mudahan kita juga berkumpul di batin kita berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Hada mazhar min mazahir al-ilm. Karena yang namanya masjid kita itu adalah bentuk daripada mazhar, yaitu bentuk daripada syiar-syiarnya Allah, yaitu kita menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad. Al-masajid laha wadhifah. Karena yang namanya masjid itu ada tugasnya. Wal masajid laha muhimmah. Dan masjid itu ada kepentingannya. Wa antum ittaba'tum li ajli an tata'arrafu ala fadilat wa syaraf al-masajid. Dan kita berkumpul karena kita mengetahui bahwasanya kita ingin mendapatkan ridha Allah, dan kita mengetahui bahwa masjid ini adalah sangat kesempurnaan, yaitu pahala yang besar ketika kita memakmurkan masjid Allah. Masajid allati yunshar min khilaliha al-ilm. Yang mana masjid tersebut telah disebarkan daripada syariat Allah. Masajid allati bi'ajliha bana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a an-nas ila al-ijtima'. Dan yang mana yang namanya masjid, sakala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, tugasnya apa? Tugas Nabi ketika sudah membangun masjid, Nabi Muhammad mengumpulkan di antara sahabat-sahabat yang lain cinta karena Allah dikumpul di masjid tersebut. Mungkin karena as-sa'ab
الاجتماع في مكان غير المسجد. Mungkin kalau seandainya kita berkumpul di tempat kecil itu adalah sesuatu yang agak susah. المسجد ما بناه رسول الله إلا ليجمع به الناس. Masjid tidaklah dibangun sama baginda Nabi Muhammad kecuali karena bahwa Nabi Muhammad ingin mengumpulkan manusia biar saling cinta karena Allah. الحمد لله على أن جمعنا وإياكم في هذا المكان وفي هذه الليلة. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini dan di malam ini karena Allah. الاجتماع هو من فضائل هذا الدين ومما دعا إليه الإسلام. Yang namanya perkumpulan ini keutamaan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan ini bentuk syiar-syiarnya Allah. فلما نجتمع لهذه الرحمة. Ketika kita berkumpul, perkumpulan kita ini hanya untuk ingin mendapatkan rahmat daripada Allah. نجتمع لهذه تتآلف قلوبنا. Kita berkumpul hanya untuk kita ini saling cinta di antara hati-hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. نجتمع لأجل تشملنا الرحمة. Kita berkumpul karena hanya ingin mengharapkan, ingin mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. ونجتمع لأجل ننال الثواب من الله سبحانه وتعالى. Dan kita berkumpul hanya ingin mendapatkan daripada pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. الإسلام مبني على الاجتماع. Yang namanya Islam itu dibangun dengan dasar asas perkumpulan. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في اليوم اجتماع وفي السنة اجتماع وفي الأسبوع اجتماع. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada perkumpulan tersebut, makanya di perkumpulan ada setiap hari ada perkumpulan, setiap tahun ada perkumpulan, setiap minggu ada perkumpulan. الاجتماع اليومي 5 مرات في الصلوات الخمس. Makanya perkumpulan yang harian yaitu selama 1 hari itu 5 kali pertemuan, yaitu ketika kita berkumpul untuk melakukan sholat berjamaah. الاجتماع الأسبوعي في كل جمعة. Ketika perkumpulan selama 1 minggu yaitu perkumpulan yang itu kita menghadiri sholat Jumat. الاجتماع السنوي في عيد الفطر والإضحى. Dan perkumpulan selama 1 tahunan yaitu apa? Ketika kita berkumpul untuk melakukan daripada lebaran haji dan lebaran Idul Fitri. لماذا هذا الاجتماع واللقاء؟ لماذا نجتمع أيها المسلمون أيها الأحباب؟ لماذا نجتمع هذه الاجتماعات 5 مرات في اليوم والليلة؟ Kenapa kita harus berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita berkumpul selama harian, selama mingguan, selama tahunan? لأجل يتعارف المسلم بأخيه المسلم. Supaya kita kenal saudara kita dengan saudara yang lain. وكذلك النساء يجتمعن في بعض المناسبات لأجل أن يتراحمن فيما بينهن البيت. Begitu juga perempuan ketika mereka berkumpul di satu majelis, maka mereka ini saling mengenal karena Allah, saling cinta karena Allah. ونجتمع أيضا في بعض المناسبات كالميلاد النبوي الشريف. Dan kita juga berkumpul, perkumpulan tersebut yaitu ketika perkumpulan yang disebutkan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad atau kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أنتم في هذه الليلة اجتمعتم في مسجدكم واجتمعتم مع أولادكم واجتمعتم مع بعضكم البعض تمثلون في الإسلام الجسد الواحد. Kita ketika kita berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berkumpul karena Allah, kita ini dianggap dan diibaratkan seperti apa? Satu daging, satu daging, satu tubuh. وقرأت
نختم المولد النبوي الشريف dan kita semuanya membaca daripada Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسمعتم في المولد أخلاق النبي محمد Dan kita mendengar daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan daripada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقرأت عليكم سيرة هذا النبي محمد Dan telah kita baca tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسمعنا وإياكم أوصاف النبي محمد Dan telah kita dengar sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الذي يجب علينا وعليكم أن نعرفه. النبي محمد يجب على كل إنسان مسلم كبيرا وصغير ونساء ورجال وأطفال وبنات وأولاد أن يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. Wajib bagi kita, baik orang dewasa, baik anak kecil, baik laki-laki, baik perempuan, baik orang tua dan lain-lain, untuk kita mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كثير من الشباب والبنات وكثير من الناس لا يعرف من هو رسول الله. Karena banyak di antara kita, di antara pemuda-pemuda yang lain, mereka ini tidak mengenal siapa baginda Nabi Muhammad dan mereka mengatakan siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يمكن كثير من الشباب وللأسف يعرف مغني أو لاعب كرة أو ممثل أكثر من النبي محمد. Dan kebanyakan di antara kita ini lebih tahu daripada artis, sinetron, pemain bola daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعض البنات والنساء تعرف ربما مغنية أو ممثلة أو من تراهم في المسلسلات أكثر من النبي محمد ومن بنات النبي محمد وأزواج النبي محمد. Dan terkadang perempuan-perempuan juga mereka ini lebih kenal dengan penyanyi, lebih kenal dengan artis, apalagi episode artis-artis yang mereka menceritakan tentang perjalanan kisah cinta mereka dan lain-lain. Sehingga mereka ini lebih kenal, oh ini fulan, tapi mereka tidak mengenal siapa anak Nabi Muhammad, siapa isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita rubah. من هو قدوتنا؟ Siapa yang wajib kita ikuti? لمن نتأدب؟ لمن نتخلق في الأخلاق الحسنة؟ لمن؟ Kepada siapa kita ingin mengikuti akhlak yang paling baik? نتبع من؟ Kita ikut siapa? ونقتدي بمن؟ Kita mau berakhlak seperti siapa? ومن الذي يجب أن نقرأ سيرته وأخباره؟ Siapa yang kita wajibkan untuk kita menceritakan sejarahnya? هذه الأشياء التي نراها في التلفزيونات المسلسلات أو أفلام ويراها الرجال والنساء ماذا نستفيد منها؟ Nah, ketika kita melihat daripada televisi, baik itu sinetron, episode dan lain-lain, maka ketika kita melihat apa sih faedah daripada kita mengambil daripada apa yang kita tonton, tidak ada yang kita ambil, tidak ada faedahnya daripada artis-artis yang mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. الأخبار أخبار الأنبياء في القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر لنا مسلسلات عن الأنبياء وتواريخ عن الصالحين وتاريخ عن العباد المتقين. Dan Al-Quran telah menceritakan kepada kita tentang para nabi-nabi, para rasul-rasul, sejarah mereka, keadaan mereka, sifat mereka, akhlak mereka telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
فما كلكم تقرؤون القرآن ربما كلكم تقرؤون القرآن Mungkin kita banyak-banyak membaca Al-Quran. وتقرؤون في القرآن أخبار عن سيرة الأخيار من الصالحين. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita dapatkan kita ingin membaca sejarah yang paling mulia, yaitu sejarah orang-orang saleh. هؤلاء الذين يجب أن نقرأ أخبارهم وسيرتهم ونتابع مسلسلاتهم. Dan mereka yang wajib kita ikuti ulama-ulama orang-orang yang saleh, yang mana sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya dan lawannya ini yang kita ikuti daripada orang-orang saleh, bukan yang kita ikuti daripada televisi. في جوالاتنا ماذا نحمل في جوالاتنا Apa yang kita bawa di dalam HP kita, apa yang ada di dalam HP kita, صور من في جوالاتنا foto siapa yang ada di HP kita, صور العلماء apakah foto ulama, صور الصالحين apakah foto orang-orang saleh, صور الأولياء apakah foto orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala, أم صور الكافرين والفاسقين. apa atau foto-foto orang-orang yang kafir dan foto-foto orang yang fasik. لا ينبغي للشاب المسلم أن يجعل في جواله صورة كافر لم يركع لله ركعة. Jangan jadikan di HP kita ini ada foto orang kafir yang kita lihat ketika kita membuka daripada HP tersebut. أنتم تفرحون بالمولد الشريف وتحضرون الموالد ويحصل عندكم الفرح والسرور. Ketika kita menghadiri maulid, maka kita ini mendapatkan yaitu apa? Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan ketika kita hadir kepada maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kita menceritakan sejarah baginda Nabi Muhammad, makanya kita membuat senang, membuat bahagia ketika di situ dibacakan Nabi Muhammad. وتصلون على النبي محمد. Dan kita semuanya hadir dan berselawat kepada Rasulullah SAW. لكن هذا لا يكفي. Akan tetapi perbuatan yang kayak gini tidak bisa langsung membalas jasa baginda Nabi Muhammad. لابد أن نعمل بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, makanya wajib untuk kita untuk berakhlak juga. Jangan hadir majlis maulid saja tapi tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad, itu kurang. Makanya kita harus berakhlak seperti akhlak baginda Nabi Muhammad. إذا سألنا السؤال هل نحن وأنتم والنساء والبنات والكبار والصغار والشباب يحبون النبي محمد ونحب النبي محمد؟ الجواب نعم. Dan ketika kita ditanyakan, baik itu dari laki-laki, baik itu dari perempuan, baik itu dari anak kecil, baik itu dari orang-orang dewasa, semua orang mengatakan ketika ditanya apakah kita ini mencintai baginda Nabi Muhammad, maka jawaban kita pasti mengatakan nah, iya, ini mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الذي يحب النبي محمد ماذا يجب عليه؟ Nah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, apa sih yang dia wajibkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? الذي يحب النبي محمد ينبغي عليه أن يتبع النبي محمد. Orang yang mereka mengaku cinta kepada Rasulullah, maka harus mereka apa? Mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. يتخلى بأخلاق النبي محمد. Dan mereka harus berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. كيف نحن نقول نحب النبي وسلوكنا مخالف للنبي؟ Bagaimana kita mengatakan kita ini cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlak kita berbeda sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. حسب النبي محمد تطبيق لشريعته. Nah, kita harus mempraktekkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cinta kita menjadi orang-orang yang berani. قبل النبي محمد ونحن أخلاقنا مخالفة للنبي محمد. Kita mengatakan kita ini cinta Nabi Muhammad, tapi kok masih apa?
berbeda dengan akhlak Nabi Muhammad, melanggar akhlak Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa mengaku cinta tersebut? قلنا نحب النبي محمد وسلوكنا ربما سلوك الكفار. Dan kita mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi kita ini perjalanan kita, yang kita idolakan, yang kita dambakan itu orang-orang kafir. Perbuatan mereka, perbuatan orang kafir kita senang. Maka ini bukan daripada apa orang yang mereka mencintai Nabi Muhammad. النبي محمد ونحن لباسنا والعياذ بالله لباس ربما لأعداء النبي محمد. لباسنا يشبه أعداء النبي محمد، يشبه أعداء لباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang mereka mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi kok pakaiannya berbeda, pakaiannya seperti orang-orang kafir, maka bagaimana bisa mereka ini mengaku cinta Nabi Muhammad? المرأة المسلمة التي تحب النبي محمد والصحابة ونساء الصحابة يجب أن تكون سلوكها، لباسها، حشمتها، يعني أدبها مثل آداب صحابيات النبي محمد. Nah begitu juga perempuan, yang namanya perempuan ketika mereka mengaku cinta baginda Nabi Muhammad, maka ikuti baginda Nabi Muhammad, ya, daripada pakaian-pakaiannya menutup aurat yang telah diperintahkan oleh Allah, menjaga daripada matanya, menjaga daripada pandangannya, kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka ini perempuan yang mereka ikuti Nabi Muhammad, maka insya Allah membuat Nabi Muhammad senang. نحن أمامنا دين وأمامنا شريعة وأمامنا أحكام يجب أن نعمل بها. Lihatlah, di depan kita ini ada agama, ada syariat, ada hukum. Makanya kita harus apa? Menghidupkan daripada syariat tersebut, menghidupkan daripada hukum, biar kita bisa mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad. مجالسنا التي نجلسها سواء كان مولد أو علم يجب أن تكون منضبطة بضابط الشرع. Makanya ketika kita hadir maulid atau majlis ilmu, kita harus sesuai apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. قبل أن يكون المولد النبوي الشريف ليس فيه حضور النساء مع الرجال بدون حجاب. Begitu juga ketika di situ ada perbuatan maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak selayaknya kalau seandainya maulid tersebut itu digabung dengan perempuan yang mereka menyatu kepada laki-laki. Itu tidak boleh. Kenapa? Walaupun bentuknya ibadah, tapi itu perbuatannya adalah maksiat. Karena berkumpulnya di antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab. هذه كلها شروط شرعية نبوية. Makanya ini adalah syarat daripada syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan mencampurkan yang kebaikan dengan kebatilan. اجتماعاتنا مناسباتنا يجب أن تكون مربوطة بضابط الشريعة. Perkumpulan kita ketika kita menghadiri maulid, maka wajib bagi kita harus sebagaimana jalan dengan syariat baginda Nabi Muhammad. فلا ينبغي علينا وعليكم الآخرون حتى لا الآخرون يعترضون علينا. Supaya kita ini semuanya mendapatkan pahala dan tidak ada berbanding daripada yang lain. لماذا ألزم الدين أن المرأة تصلي في بيتها وهو أفضل لها؟ Kenapa sih syariat mengajarkan kepada kita perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya daripada di masjid? لصيانتها وحفظها والحفاظ على شرفها. Supaya menjaga ini perempuan, menjaga kemuliaannya, menjaga keagungannya yang ada di antara perempuan tersebut. Makanya syariat lebih mengajarkan perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah daripada بد لنا ولكم من دراسة العلم الشرعي.
Makanya wajib bagi kita untuk mempelajari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. دراسة العلم الشرعي مهم. Dan orang yang mereka mempelajari daripada syariat Allah itu sangatlah penting bagi kita. العلم تصرف أرواحنا. Dengan ilmu